Kita sambut Prof. Eka Wahyu Pramono. Baik, lidah saya masih agak nggak biasa menyebut Prof. Eka karena saya kenal dari dulu panggilannya Dr. Eka. Tapi kalau nggak panggil Prof hari ini kan percuma, gelarnya panjang sekali. Ini ada Prof, Dr. Eka Wahyu Pramono, SPBS, PhD, dan seterusnya. Kolektor gelar. Saya tadinya ini harus jujur ini, teman-teman adik-adikku tercinta. Prof. Eka itu kalau ngirim-ngirim foto kegiatan-kegiatan bersama mahasiswa, terus bilang, ayo bro, cari dong anak-anak Papua, kita didik jadi dokter. Saya bilang ini serius atau tidak ini ya. Jadi saya harus mengaku dosa bahwa tadinya saya anggap enteng. Saya anggap ini profesor lagi menggebu-gebu paling sebentar lagi selesai. Ternyata sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun masih dan makin banyak. Nah coba cerita apa yang membuat Anda kemudian merasa terpanggil untuk mencari anak-anak. Waktu itu masih di Papua ya. Anak-anak Papua untuk Anda panggil, ayo belajar di kedokteran di UPH. Terima kasih Bung Andi. Saya jadi dekan di kedokteran UPH itu sudah 17 tahun. Dulu saya juga nggak peduli. Sekitar 10 tahun yang lalu, kita pernah di-drop 10 mahasiswa asal Papua. Katanya 10 siswa itu sudah di-train lah, jadi bukan asli dari gunung gitu ya. Nah waktu itu ya kita anggap biasa saja, mereka bersama dengan mahasiswa lain. Tapi apa yang terjadi, pada tahun yang pertama mereka datang itu, 9 pulang. Dari 10. Jadi 1 yang bertahan. Hanya 1 bertahan, akhirnya ya kita kipas, akhirnya jadilah dokter satu-satunya dari 9. Apa yang terjadi? Kita nggak ngerti, jujur waktu itu kita nggak terlalu peduli ya, jadi si A harus ujian tanggal sekian, si B kan pada tanggal ujian dia nggak ada. Dicari nggak ada, ditelepon nggak ada. Nah setelah itu jujur saya frustasi. Wah udahlah, ngapain saya pikirin. Nah tahun 2021 itu COVID. Pada waktu COVID gelombang pertama sedang mereda waktu itu ya. Mereda, saya sudah nggak betah karena sebelum COVID itu saya bisa sekitar 10 kali ke luar negeri untuk memberikan ceramah, kuliah di seluruh benua lah ya. COVID semua berhenti kan, nggak bisa kemana-mana. Bahkan domestik pun juga nyaris nggak bisa. Nah waktu itu di bulan Maret tanggal 29, saya diutus untuk menemani seorang pejabat dari Departemen Pendidikan ke Papua. Sampai mendarat di Sentani, kami lanjut dengan pesawat kecil itu ya, paling baling-baling itu 8 orang menuju ke Yakuhimo. Ada suatu desa namanya Nalca. Nah di situ saya mulai terharu tuh, Bung Andi. Saya melihat anak-anak kampung, melihat penduduk kampung yang sangat tradisional, sangat tertinggal. Nah di situ tuh ada beberapa klinik kecil dan sekolah SD, SMP, di mana guru-gurunya ada banyak dari Jawa, dari Toraja. Jujur saya terharu, kok ada ya orang-orang yang dari luar jauh terpanggil datang ke tempat yang begitu terpencil. Nah ada sesuatu yang menyentuh hati saya di situ sejujurnya. Nah singkat kata waktu itu kita nggak nginap, langsung pulang ke Jayapura. Sampai Jayapura saya langsung berubah pikiran. Saya seharusnya menemani pejabat itu seminggu. Nah pejabat itu biasa kan ketemu rektor, ketemu siapa, saya bilang, Pak izin saya nggak ikut lagi ya, sampai di sini saja. Saya besok mau ke rumah sakit di Jayapura, saya putuskan saya mau nengok adik-adik sejawat saya bersaraf di Jayapura, mereka itu orang Papua. Aku mau operasi bareng mereka. Oh nggak masalah Prof, silakan pergi. Kan saya juga nggak terlalu perlu lagi lah ya. Saya pergi ke Jayapura, operasi kita di Dok 2. Waktu itu. Rumah sakit ya, umum. dan di Abepura. Nah pulang dari situ jadilah Delta COVID itu kan kira-kira. Delta COVID, nah, saya kena. Itu saya sampai masuk isolasi, hampir masuk ICU. 2 minggu merenung-renung. Kan nggak bisa ngapa-ngapain merenung. Saya berpikir, aduh kenapa saya belum berbuat sesuatu ya untuk saudara-saudara saya yang tempatnya begitu terpencil, terpelosok. Akhirnya saya putuskan, saya akan 2 kontribusi. Nomor 1, saya akan cari dana untuk merekrut
anak-anak Papua itu. Karena saya dekan di FKUPH dan di FKUPH itu cukup mahal, tapi otoritas saya di sana. Saya ambil mereka waktu itu kalau nggak salah 6 angkatan pertama itu 2001 ya kan. Akhirnya datang, kita briefing semua, kita motivasi. Inilah 6 angkatan pertama yang ikut beasiswa full. Dari mana mereka? Nabire, Wamena, Asmat, siapa Timika. lagi ya? Hah? Timika, Jayapura 1 ya. Pengalaman dari 10 tahun yang lalu itu, saya juga evaluasi apa yang salah dong. Kami ini kok bisa 9 itu pulang. Nah 6 orang ini jujur saya udah lihat. Mereka udah dites segala macam, diinterview segala macam dengan keluarganya. Akhirnya mereka datang. Kita beritahu motivasi semua. Ada sekitar 200 anak ya, berbagai tempat ya, mayoritas kota besar tentu saja. Saya wanti-wanti pada ada ketua kelasnya. Ini ada anak-anak saya ya, 6 orang dari Papua. Kau harus ajak belajar ya, ajak belajar, kopi, main basket, ke mall, apapun juga. Kalau mereka nanti homesick dan pulang, kau cekik saya bilang. Dulu kita jujur gak perhatian ya namanya anak kota kan kadang-kadang mereka ya iyalah masa bodoh itu mahasiswanya ya. Dosen juga jujur saya mengatakan tolong ya ini kan anak dari kampung, dari ujung gunung, dari ujung rawa. Tentu ada culture shock macam-macam. Nah sehingga saya tolonglah ada khusus bagaimana bukan minta diistimewakan ya tapi ada kekhususan. Dan juga di Bung Andi, saya main basket dengan mereka, ya, ajak makan ke rumah, ajak jalan-jalan kemana, supaya mereka nggak homesick. Nah singkat kata 6 orang itu bagus, bisa mandiri. Bahkan salah seorang di antara mereka tuh IPK-nya bisa 361. 361. 361. Nah berangkat dari situ, saya berpikir lagi, berikutnya mesti lebih banyak lagi. Jadi waktu saya di rumah sakit COVID itu Bung Andi, saya pikir dari mana dananya. Nah kebetulan kita dokter itu nggak punya banyak duit, tapi punya banyak pasien dan pasien kita itu macam-macam dari tukang becak, dari buruh sampai presdir, sampai menteri, sampai konglomerat. Stop sampai di situ. Karena nanti pertanyaan berikutnya memang adalah beasiswa ini untuk berapa lama, berapa biaya yang harus dikeluarkan dan dari mana. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Pendidikan dapat mengantarkan seseorang ke gerbang masa depan yang lebih baik, sekaligus memberi bekal untuk berkarya dan mengabdi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Atas dasar itu, Profesor Eka Julianta, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan, UPH Karawaci, Tangerang, Banten, menginisiasi adanya beasiswa bagi para pelajar Papua dan daerah lain di Indonesia untuk kuliah di Fakultas Kedokteran UPH. Beasiswa yang diberikan merupakan beasiswa penuh, ditunjang dengan fasilitas yang lengkap yang dimiliki Fakultas Kedokteran UPH. Para mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, namun dapat praktek secara langsung. Para mahasiswa juga mendapat bimbingan dari para dosen dengan keilmuan di bidangnya yang mumpuni, termasuk Profesor Eka, seorang dokter spesialis bedah syaraf terkemuka di dunia. Profesor Eka, yang juga merupakan dokter spesialis bedah senior di Rumah Sakit Siloam, telah banyak menorehkan prestasi di dunia kedokteran, di antaranya dokter bedah saraf pertama di Asia Tenggara yang berhasil melakukan operasi batang otak untuk mengangkat tumor pada tahun 2001. Tidak mudah mendapatkan para pelajar dari daerah-daerah untuk bersedia kuliah meski dengan beasiswa. Profesor Eka dan tim ke sejumlah daerah untuk mensosialisasikan program beasiswa di UPH
sekaligus memberikan motivasi bagi para pelajar tentang pentingnya pendidikan. Bagi para mahasiswa yang mendapat beasiswa, wajib kembali ke daerah masing-masing untuk berkarya dan mengabdi pada masyarakat. Prof. Eka, kriterianya apa untuk bisa memilih 6 yang tadi itu? Kriteria itu kami membentuk tim ya. Saya sendiri tidak ikut dalam tim supaya lebih fair. Cuman saya memberikan kisi-kisi kepada tim. Nomor 1, bahwa orang itu harus bermotivasi tinggi. Nah itu ada psikotesnya. Bahwa ini anak memang bermotivasi tinggi. Bercita-cita betul jadi dokter, jadi orang yang sukses nantinya. Nomor 2, kriteria akademik ya. Nah memang jujur anak-anak kita Papua itu kalau kompetisi bebas nggak bisa. Nilainya pasti di bawah. Nah tetapi ada batas minimal, misalnya dari 100 ya jangan 30 lah. Katakanlah 45-50 ke atas pun kita sudah memikirkan. Karena 40 di desa itu beda dengan 70 di kota. Itu pertimbangan kami. Mereka itu mendaftar kecuali semua rapot kelas 11-12 ya, mereka harus mengarang 500 kata dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris. Ini anak-anak dari pedalaman loh. Iya, saya ketika mendatangi mereka, saya katakan, orang sukses itu tidak mudah. Harus ada usaha. Nah, kriteria bahasa Inggris itu mengatakan kenapa saya mau jadi dokter. Dan nanti setelah itu saya mau ngapain. Saya katakan itu nggak dibuat kau sendiri nggak apa-apa. Datangin guru Inggrismu. Datangin kan adalah guru Inggris di sebelah. Datangin bagaimana caranya. Itu salah satu tes you minat bener nggak. Kalau dikatakan itu sulit ya nggak usah aja. Iya. Kalau kau bisa mengarang dengan 500 kata bahasa Inggris dari manapun, meskipun orang lain yang mengarangkan ya, tapi kan itu usaha. Ada usaha. Ada usaha. Terakhir ada interview. Nah di interview itu saya ikut mendengarkan siapa saja yang kira-kira berhak menerima. Awalnya semua Papua ya, semua Papua. Gelombang kedua udah kita pikirkan jangan hanya Papua, supaya mereka juga mempunyai kompetitor. Jadi dipilihlah daerah-daerah yang terpelosok. Juga ada kriteria tertentu. Misalnya nanti kita cerita sponsornya ya. Ada sponsor, dia mengatakan, Pak Eka saya minta dari Mentawai. Mati-matian kita cari di Mentawai siapa kandidatnya. Contohnya begitu. Jadi ini sponsor. Jadi siapa yang membiayain proyek ini? Nah jujur saya cerita tentang keinginan itu ke banyak orang. Beberapa konglomerat, beberapa presdir dan sebagainya. Cuma sedikit yang respons Bung Andi, tidak semudah itu. Akhirnya paling respons adalah dari PT Astra International. Presdirnya itu namanya Pak Joni Bunarto. Kami kenal, nggak deket banget tapi kenal. Sejak presdir sebelumnya kami kenal. Dan ya saya cerita to the point begini Pak Joni, bagaimana boleh tolong enggak. Akhirnya tahap pertama itu ditunjuklah, oh ini Daihatsu. Ya tinggal nanti pres di Daihatsu, Komandan Eka, saya mesti apa? Itu begitu serius bro akhirnya ya. Akhirnya begitu selanjutnya juga majority dari PT Astra International dan anak-anak perusahaannya. Lalu kedua dari Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia itu punya CSR ya, tapi saya udah mencoba puluhan kali nggak nembus. Karena kriteria mereka berbeda. Ya katakanlah mereka prefer untuk DBC apa gitu ya. Sehingga saya mesti bujukin presdirnya Pak Yahya. Ya serius. Pak Yahya ayo dong. Pertama kali ya Pak satu aja lah saya. Ya satu dulu lah Pak. Jadi pokok pertama itu 5 Astra 1 BCA. Nah waktu itu juga saya ngobrol-ngobrol dengan Pak James Riyadi. Pak James kita punya ide. Nah mertua Pak James Riyadi, Pak Hambali Subekti almarhum mengatakan, James bilang sama Eka ya, gue ikut dua pack. Itu spontanitas. Sehingga saya pikir, aduh kapan ya ada orang spontan lagi begini. Makanya saya minta tolong, Bung Andi ayo dong supaya banyak spontan. Oke, jadi sebenarnya Anda membuka orang-orang baik untuk ikut dalam program kebaikan ini ya.
Kalau boleh tahu sudah berapa banyak anak-anak yang ikut dalam program 30. beasiswa? 30 yang dekat 30 anak. 30, oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.